memanggil nama Yesus saja dihukum, dimusuhi, dibenci. Namun hebatnya Tuhan sudah mengamalkan semua yang akan terjadi setelah itu. Kamu semua akan dibenci, akan dimusuhi. Bahkan orang yang membunuh kamu dikatakan berbakti kepada Allah. Siapa yang bisa membunuh orang Kristen? Dikatakan bertakwa kepada Allah. Zaman itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang saya enak, tinggal menikmati. Saya nggak terlalu susah. Saya berani ngomong. Zaman keterbukaan seperti ini, tantangannya kecil. Lalu kalau saya dianggap Paulus akhir zaman, wah, sebenarnya julukannya terlalu hebat. Tetapi apa yang saya baca, apa yang saya lihat, bahwa seluruhnya Paulus memberikan seluruh hidupnya untuk memberitakan kebenaran, untuk mengumpulkan orang-orang hidup dalam sukacita penuh, hidup di bawah kasih karunia Allah, menghabiskan seluruhnya. Kalau kita buat catatan harian Paulus, dia tidak sempat untuk main-main, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan. Wah, ngeri membacanya. 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Hebatnya Paulus ngomong seperti itu. Dia berkobar melawan keadaan pada waktu itu, agar semua orang datang kepada Yesus, hidup damai, dan damai itu hanya ada dalam Yesus. Tidak ada damai di luar, hanya dalam nama Yesus. Oleh karena itu, dimanapun Anda mau damai, damai bersama Yesus, maka Anda akan mengalami terobosan hidup ke depan, karena Anda damai, sukacita hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada damai di luar itu, dengan harta, dengan anak, dengan istri, tidak bisa. Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan orang-orang yang sama-sama berdamai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Inilah yang saya lihat, saudara-saudara, Tuhan selalu menyertai. Dalam lembah gelap, dalam penjara yang mengerikan, Tuhan tetap menyertai Saifuddin Ibrahim. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata, menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Dia membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya. Di ayat yang lain, Paulus ingin serupa dengan Kristus mati di salib, tapi dia mati dalam penjara, dianiaya.
disusahin. Jadi seorang hamba Tuhan, orang percaya harus membawa kematian Yesus di dalam hidupnya. Itulah kehidupan yang benar. Dan membawa kematian Yesus di dalam hidup ini, itulah orang Kristen. Dengar baik-baik. Sekaya apapun hamba Tuhan, tapi dia sombong karena kekayaannya, dia jahat di mata Tuhan. Semiskin apapun hamba Tuhan, tapi dia iri hati karena kemiskinannya, dia juga jahat di mata Tuhan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa memperpanjang umur kita walaupun 1 detik, dan kita tidak bisa mempercepat kematian kita. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu, berikan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Kisah Rasul 9 ayat 16 tadi, kata Tuhan Yesus kepada Ananias. Jadi Ananias ini disuruh oleh Tuhan Yesus untuk pergi menemui Paulus. Ananias enggan, gak mau. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar orang itu betapa jahatnya dia, betapa banyak kejahatannya terhadap orang-orang yang memanggil namamu. Dan sekarang dia membawa surat kuasa untuk menangkap orang-orang kudusmu. Tapi kata Tuhan, pergi aja loh, usah banyak ngomong. Di ayat 16-nya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang dia alami karena namaku. Kisah ini digenapi di dalam 2 Korintus 11 ayat 23. 2 Korintus 11 ayat 23. Ini mulailah anak-anak Tuhan mulai ribut. Pendeta ini, pendeta itu ribut masalah doktrin. Mereka melecehkan Paulus. Paulus paling cari nama. Kata rasul yang lain, kata hamba Tuhan yang lain. Sama dialami oleh saya. Awal-awal saya bertobat itu dimusuhi orang, tapi saya tunjukkan saya setia kepada Tuhan. Iman saya lurus, pandangan saya benar. Ya sama sekarang ribut masalah ini, masalah itu. Lihat orang yang belum selamat itu. Gandeng mereka duduk di sebelahmu supaya dia memperoleh hidup kekal, supaya dia terima Yesus. Ini ribut masalah ini, masalah itu. Maka saya tidak pernah khutbah untuk ribut masalah doktrin. Saya terus menginjil, beritakan firman. Apalagi suasananya di luar NTT, di luar Kupang. Di sini enak, nggak ada yang ganggu gereja kita, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang bakarin, nggak ada yang demo, teriak-teriak, apa kabar, apa kabar, teriak di depan gereja kita. Kalau saya Tuhan, kabar baik goblok, gara-gara beda agama ribut. Gara-gara bangun gereja ribut. Saya bangun gereja Murtadin, ribut lagi malam. Terserah saya mau
Made in Indonesia. Boleh dong angkat nama diri saya imam besar. Besar apanya? Enak aja ganggu orang. Kalau di Jakarta itu mengerikan. Indonesia mau dikuasai oleh kadal gurun. Penggenapan dari ayat yang kita baca bersama tadi, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lemah, lebih sering di dalam penjara. Saya baru sekali sudah heboh. Paulus berkali-kali dalam penjara. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Next. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi badannya itu luka-luka, hitam. Bekas luka itu digaruk lagi. Orang disesa terus. Apa salahnya Paulus? Nggak ada salah. Hanya memberitakan nama Tuhan, hidup damai, toleransi, mengasihi sesama. Ini dimusuhi. Masa gara-gara makan babi dimusuhi? Bego. Terserah orang mau makan apa. Lu mau makan batu, makan aja di batu. Masa makan batu haram? Lah kalau dia mau, makan saja. Inilah kebodohan. Kebodohan zaman yang dibawa karena salah berpikir, salah merasa, salah mendengar. Kata Paulus, apa saja daging yang laku di pasar makan, tanpa mengindahkan perasaan. Daging babi paling enak. Hanya karena itu Paulus dipukul, disiksa. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Sama, saya juga dilempari dengan batu waktu jadi orang Kristen. Saya menginjil, dilempar dengan batu, tapi nggak kena. Tapi ini jelas-jelas Paulus kena. Saya menginjil dilempar pakai batu, nggak kena. Orang itu mengejar saya di parit-parit, dikejarnya lagi. Saya tahan begini kepalanya. Tangan saya lebih panjang, dia pukul angin. Saya bilang, Bang Ajin, saya nggak bisa berantem. Kan saya sudah kesal itu. Kalau saya tukang berantem, saya bilang saya nggak bisa berantem, Bang Ajin. Tapi dia tetap pukul saya injak itu ujung sepatunya, saya dorong kepalanya jatuh duluan. Keluar kayak babi. Satu kali dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Next. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir. Nah, yang kena orang-orang kemarin ini di Kupang. Ya biarin aja, yang mati-matilah.
Biarin. Yang hidup. Memang udah waktunya mati. Dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah, saya ketemu saudara palsu di gereja, banyak juga. Aduh, bahkan sudah 3 orang gembala nipu saya. Ini gembala jemaat nipu saya berdiri Ibrahim gitu. Bagus. Memang waktunya saya disakitin hatinya, biar merasa bagaimana itu melayani itu. Justru banyak tipu-tipu itu di gereja ya. Haleluya. Saudara-saudara, jadi saya mengalami yang luar biasa dari pertobatan saya. Tampilkan PowerPoint saya. Saya orang Bima, saya lahir di Bima. Bima itu Muslim semua. Kalau ada orang Kristen yang pendatang. Kalau ada orang Flores datang ke Bima, pokoknya dikadalin agar masuk Islam. Ada polisi Flores datang ke Bima masuk Islam, jatuh cinta dengan anak Haji Dola. Sehingga seluruh tubuh ini bisa kita jaga, bisa kita pakai. Baru tadi saya makan sei puas sekali. Jadi kalaupun mati setelah makan sei ya sudah puas. Benar, sumpah.